Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadirin, hadirat pemirsa, pencinta majlis taklim dan salawat Nur Hidayatullah dimanapun anda berada. Semoga nikmat, rahmat, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, Allah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Ikhwani, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memiliki kepedulian, memiliki daripada rasa kepekaan terhadap sesama, melihat kondisi akan mereka-mereka yang hidup di dalam kekurangan, di dalam garis ekonomi yang amat miris di dalam hati kita, yang terkadang mereka untuk makan dan minum dalam keseharian susah. Maka di saat itu kita harus mempunyai kepedulian terhadap mereka, harus memiliki rasa kasih sayang terhadap saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, terlebih mereka yang hidup di sekeliling kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akan karunia nikmat harta benda, kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dengan kelebihan-kelebihan itu, tentunya di antara sebagian adalah merupakan milik daripada mereka-mereka yang Allah titipkan dengan kita, milik tetangga kita, milik daripada saudara kita, milik kerabat kita yang mereka membutuhkan uluran tangan kita. Ada di antara mereka tentunya yang fakir, yang miskin, yang sulit untuk mencari daripada sesuap nasi untuk dimakan. Mereka-mereka yang janda, mereka-mereka yang yatim, mereka-mereka yang hidup dalam garis dari kemiskinan, yang tentunya di saat mereka ingin mengelurkan tangan kepada kita, ingin meminta kepada mereka, mereka mempunyai rasa malu yang besar kepada kita. Maka untuk itu kepekaan serta kepedulian harus ada pada diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja mereka-mereka yang membutuhkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, man la yarham la yurham. Kasih sayanglah, berkasih sayanglah kepada mereka-mereka yang ada di bumi ini. Maka tentunya mereka-mereka yang ada di langit akan menaruh belas kasih kepada kita semua. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mempunyai belas kasih sayang, tidak mempunyai daripada kepekaan akan kehidupan sosial daripada masyarakat dan tetangganya, tidak ambil peduli dalam urusan tersebut, maka tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang dari Allah dan daripada malaikat, bahkan daripada penghuni dunia itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dan memberikan sebuah support kepada kita dengan sebuah sabdanya, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidaklah harta itu yang diinfakkan, yang disedekahkan di jalan yang semestinya, maka harta itu pasti akan ditambah oleh Allah, bertambah dan bertambah. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang ada pada kita hari ini dengan segala macam harta benda yang kita cari siang dan malam,
tanpa lagi memperdulikan daripada kanan dan kiri mereka yang membutuhkan. Ketahuilah, Rasulullah SAW juga mengomentari akan ungkapan seorang hamba yang mengatakan yaqulul abdu mali mali. Berkata seorang hamba mengatakan hartaku, hartaku. Fama lahu min malihi illa thalath. Padahal dia tidak mempunyai harta yang sebenarnya kecuali 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah SAW, fa ma akala fa afna. Apa yang dimakan sampai habis. Itulah harta kita. Harta yang kita cari siang dan malam, harta yang selalu kita damba-dambakan sampai-sampai kita tidak lagi mengenal etika dan mengenal etika dan aturan. Saling sikur sana dan sikur sini, tidak kenal lagi dengan saudara, tidak kenal lagi dengan keluarga di dalam mencari akan hal tersebut. Semua yang merintangi, yang menghalangi, kita anggap mereka adalah musuh. Percekcokan, perselisihan terjadi karena ingin berebut harta benda. Rasulullah mengatakan, yang kita makan sampai habis itulah harta kita. Yang masih tersisa, yang masih ada, belum tentu daripada itu harta kita. Boleh jadi itu dimiliki oleh kita sementara dan besok lusa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan hilanglah daripada kepemilikan kita terhadap harta tersebut. Yang kedua kata Rasulullah SAW, ma labisa fa'abla. Apa yang kita pakai hari ini, baju, celana, peci, kemudian rida yang saat ini ada pada kita, dan semua apa yang menyelimuti daripada tubuh kita yang hari ini tersimpan di lemari kita, akan menjadi harta kita sampai usang, sampai rusak. Kalau sudah rusak, usang, baru dikatakan itulah daripada harta yang kita pakai. Tapi yang masih bagus-bagus, yang masih ada di lemari tersusun rapi, belum tentu juga menjadi harta kita yang sungguhnya. Boleh jadi entah harta itu hilang, entah baju kita itu ketika dicuci oleh sang istri ataupun siapa saja yang mencucinya, bantu rumah tangga kah, kemudian hilang tatkala dijemur. Atau bisa jadi di saat semuanya terjaga, Allah Subhanahu wa taala menjemput kita, hilang hak kepemilikan kita dan menjadi daripada harta waris yang diwarisi oleh keluarga kita. Kemudian yang ketiga, ma'ata faktana. Apa-apa yang diberikan, apa-apa yang diinfakkan, itu yang akan tersisa. Itu yang akan tersimpan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan mereka-mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti menanam 1 biji, kemudian biji itu ditumbuhi 7 ranting. Dan setiap ranting kemudian ditumbuhi 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah menghendaki melipat gandakan kepada mereka-mereka yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas daripada rahmatnya dan alim maha mengetahui. Hadirin hadirat pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma siwa dzalika kata Rasulullah SAW, selain daripada 3 hal itu, daripada makanan yang sampai habis adalah harta kita. Apa yang kita pakai kemudian sampai usang itu harta kita. Yang kita infakkan dan itu yang tersisa itu harta kita. Wa ma siwa dzalika, selain daripada itu, zahibun wa tarikuhu linnas, akan hilang. Kita mempunyai daripada uang 50.000, 30.000-nya kemudian kita makan, 20.000-nya kita infakkan, 30.000-nya akan menjadi kotoran dan 20.000-nya akan tersisa. Dan kemudian kita akan kaget melihat nantinya tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang pernah kita infakkan sedikit, menggunung harta itu, dan kemudian kita menyuruh dan berteriak, apa ini? Begitu besar daripada apa yang dihadapkan pada hari ini. Maka itulah harta benda kita.
Maka itulah daripada apa yang dulunya pernah kita infakkan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Kemudian watarikuhu linnas, harta itu juga ketika tidak kita lakukan dengan semestinya akan menjadi peninggalan kepada mereka-mereka yang menjadi ahli waris kita. Iya, kalau seandainya anak-anak kita, ahli waris kita, bisa menjalankan harta itu dengan semestinya, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya harta itu akan menjadi jariyah kita nanti di alam barzah. Akan menjadi amal yang akan bersambung kepada kita di alam barzah. Tapi wal'iyadzubillah, sebaliknya, jikalau anak-anak kita, orang-orang yang menjadi ahli waris kita tidak menjalankan harta itu dengan semestinya, tentu hal itu akan menjadi bumerang bagi kita, hadirin. Maka untuk itu, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanat berupa harta benda, maka jangan sampai kita berpikir dua kali untuk memberikan, menyumbangsikan, mendonasikan harta-harta tersebut kepada jalan-jalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka-mereka yang hidup di sekeliling kita dalam kemiskinan, dalam kefakiran yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian banyak mereka yang hidup dalam keyatiman, mereka yatim, anak-anak yatim yang putus sekolah, yang butuh uluran tangan kita. Janda-janda tua yang juga memerlukan daripada belas kasih kita. Mudah-mudahan harta kita menjadi harta yang barokah dan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah hidayah taufik sehingga mengisi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa sekalian, dengan niat semata-mata untuk menebarkan kebaikan dan kemaslahatan di tengah-tengah umat, maka dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, like, serta mengisi kolom komentar, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.